Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam program Tebas ke episode 1000. Wah. Udah bos. Saking konsisten. Iya. Kalau udah episode 1000 itu bang, Nah, itu udah seluruh Indonesia kenal sama kita nanti mudah-mudahan. Kita masih merintis, amin. masih merintis. Masih 70 berapa kita nih? 74 ya? 70. Kalau 1000 nanti itu posisinya Arsenal sudah jadi juara Liga Champions. 1000. Insya Allah. 1000 itu filosofinya. Cuman nggak adil Kalau nah. 1000 kemarin mah. Kalau Arsenal kalah, nggak nongol kawan. Ini bukan begitu. Baru menang 2-0. Bukan begitu. Tapi ya syukurlah. Ya, Memang memang gitu. Udah lepas Enggak. tanggung jawab itu ya. itu sudah diduga. Jadi nggak sakit kali, nggak sakit kali. Fans Arsenal ini memang paling banyak bersyukur. Bersyukur dan bersama. Bersyukur dan bersama. Nah, ini kan kalau menang lawan Newcastle kan memang kan dia di bawah itu kan. Ya wajar, menang 2-0 itu wajar. Nggak terlalu bangga. Terlalu bangga. Ternyata Ya. Newcastle urusan berapa sekarang? Paling Pokoknya di klasemen B, Pak. Di atas di klasemen B. Kayak mana Pak Sultan ini? ya nomor 20 dia. Paling bawah. Beli kunci. beli Makanya. mahal-mahal, degradasi. Enggak, masalahnya MBS fokus nggak yang ngurusin itu. Ya, kemana? Nah, Iya, dia ngurusin negaranya. Ini kan- aku tengok profilnya udah mau dibuatnya Eropa. Di Maksudnya? Arab Saudi itu. Arab Saudi jadi Eropa Nah, gitu. Arab Saudi jadi Eropa. Mengeropakan Arab. Mengeropakan Iya. Arab Saudi. Saya wajar aja lah. Paris Panjapa kan ada juga. Paris Saint-Germain, bukan? Paris Panjapa kan ada juga. Ya, tapi kan ini kan sudah seperti kita bahas kemarin. Nah. Kemungkinan kalaupun ada perubahan di Newcastle, itu nanti setelah paruh kedua Ya. atau ini sorry, dekat-dekat ini kan? ya setelah Sebulan lagi lah. window transfer dibuka. Kan ini materinya masih materi lama. Masih Betul. kayak kemarin aku lihat yang diandalkan tuh siapa tuh kaptennya Jonjo Selfie yang botak itu ya kan itu aja. Pelatihnya memang baru. Cuma namanya pelatih kalau istilahnya Siapa kan pelatih saya? Eddie Howe ya. Oh, di Hong. Eddie Howe. Eddie Howe. Tapi ngomong-ngomong tentang ini, Pak. Hmm. Tentang prediksi pelatih MU kemarin. Ini memang konteksnya ada karena bermain dengan Chelsea ini, Pak. Nah, Seri ya, sebelum semalam. kita diskusikan itu, Bang, aku ingin nanya, masih ada konspirasi sampai saat ini ya? Soal apa tuh? Lambang Chelsea ini ku tengok masih ini nggak betul ini. Harus diluruskan ini, Bang. Tapi syukur juga semalam seri kalau nggak kalah itu. Iya. Udah pasti menang lah harusnya tuh Chelsea. Chelsea kasih poin. Masih- Tapi Bang, berkaitan dengan prediksi kita tentang pelatih, Bang. Kayaknya nggak ada yang tepat ya. Nggak ada yang tepat semua. Unpredictable, Bang. Lari semua ya. Lari, Bang. Enggak, Contohnya siapa? sebenarnya kemarin itu nama si Ralf Rangnick ini Ada masuk, juga, ada. masuk. Sudah masuk. Masuk Sudah, dalam radar tapi kita. kurang populer. Cuma kurang populer. Ya. Kemarin itu kan Brendan Rodgers, kemudian Zidane. Zidane. Dua itu yang kita Terus, kunci. Sempat sebelumnya Conte itu juga. Antonio Conte juga kan masuk. Wah, terus belakangan muncul Luis Enrique walaupun Ya. diketawai sama dia. Iya, iya. Nah, Rangnick ini tetap masuk dalam Sudah, radar itu. sudah. Hanya saja dia nggak populer gitu. Karena memang orangnya nggak populer sih. Memang nggak populer lah. Tapi begini. Pernah dia melatih klub sepak bola? Banyak mah. Banyak ya? Banyak. Tapi tidak latih di pinggir lapangan kan? Jadi kan Di lapangan juga. ceritanya tadi gimana tuh banyak yang kasih testimoni Rangnick ini banyak mempengaruhi pelatih-pelatih yang top pelatih-pelatih sekarang. top. Top seperti Seperti Jurgen pelatih Klopp, Chelsea juga kan? Chelsea, Thomas Tuchel sama Tuchel ya. Jurgen Klopp. Jurgen Klopp. Oh, berarti itu anak didik dia ya? Iya, Ya, secara tidak langsung. minimal terinspirasi Mereka ya. terinspirasi dari dia. Gaya teknik Iya, dia. jadi Rangnick ini dulu melatih klub Jerman Bundesliga namanya Hoffenheim. Hoffenheim. Hoffenheim itu awal-awalnya kan di Liga berapa tuh ya? Liga 3 kalau nggak salah di sini. Liga 3, Liga 2 baru Bundesliga. Dia jadi membawa Hoffenheim itu dari liga yang terendah. Dia bawa kemudian naik ke Liga 2-nya, Duanya. Bundesliga 2-nya, baru masuk ke Bundesliga 1. Dan ketika itu berhadapan dengan Tim besar Dortmund, yang Dortmund. waktu itu masih dilatih Jurgen. Jurgen Klopp, Hoffenheim itu menang 4-1. Menang ya? 4-1. Jadi, Dulu ketika yang itu punya juga. ketika itu Klopp belum menemukan gegen pressing. Jadi namanya mungkin dulu bukan gegen pressing, ya kan? Entah apalah namanya dibuat si siapa namanya nih si Rangnick ini. Seperti dulu orang menerapkan apa Total yang di football. Italia itu
Catenaccio. Catenaccio itu kan orangnya yang menciptakan itu ternyata dari tahun-tahun tahun capek dulu 1940. Dan bahkan mungkin kadang-kadang orang yang bikin kasih nama itu Armawan misalnya. Awal-awalnya kan tidak seperti itu Iya. namanya. Nah, ketika bertemu dengan Rangnick di Hoffenheim melawan Dortmund itu bilang Jurgen Klopp, saya mau tim saya bermain seperti tim Anda. Ya. Itulah dia menciptakan itu dengan dipoles sana sini juga. Ya. Jadilah gegenpressing. Tuchel juga seperti itu. Selain itu dia melatih ini juga ya, habis di Hoffenheim, Leipzig ya? di Leipzig. Leipzig. Nah, Leipzig RB. itu yang membuat namanya lebih terangkat karena Leipzig itu siapa ya? Orang nggak terkenal. Nggak kenal, Kenal orang Leipzig. Lebih kenal orang ininya ya. Red Bull ya, sponsor ya. Red Bull ya, betul. Red Sampai Bull. semifinal ya dibawanya ya, champion ya. Iya. Ini Enggak. kalau Leipzig Perempat ini final. dia Perempat final. seperti kisah dongeng ya Bang ya. Mhm. Jadi dalam waktu singkat langsung naik dari yang sangat tidak dikenal Nggak mungkin tahu kan orang gitu siapa, ya. benar. Tiba-tiba jadi saingan kuat untuk Bayern Munchen dan Dortmund Dortmund, gitu ya. kan. Peringkat 3 Ya prestasinya itu ya masuk di Liga Champion kemarin. Iya. Kan? Tapi dia cukup disegani di kalangan pelatih Jerman ya. Di kalangan pelatih Jerman dia Terkenal. Dan mungkin gini juga Bang, kalau saya lihat kalau aku lihat di Liga Inggris ini sekarang pelatih dari Jerman ini lagi naik Naik daun, pamornya. daun ya. Kan begitu ya. Jurgen Klopp, Thomas Tuchel itu kan. Jadi mungkin ada itu juga ya. Jadi kayak imbal balik juga gitu ya. Karena dua orang yang awalnya dua orang ini belajar dari si Rangnick, sekarang dua orang ini membuat peluang si Rangnick ini. Cuma yang jadi pertanyaan kenapa dia walaupun belum resmi Belum resmi resmi. sampai pertandingan terakhir kemarin masih MU dipegang Michael Carrick mantan pemainnya. Tapi yang menjadi pertanyaan kenapa cuma 6 bulan? Nah, gitu dia. Kan Iya. rumornya begitu kan? Kontraknya. Iya, Dia kan suruh pilih katanya. cuma gitu. setengah musim gitu. Dia dikasih setengah musim dengan opsi perpanjangan. Kalau tidak perpanjangan dia jadi direktur teknis. Oh, begitu. Jadi dia Ya. jadi konsultan. Konsultan. Dia yang mengurus pembeli pemain tuh dia yang diserahkan. Belum permanen lah berarti ya. Belum. Cuman MU takut rugi kayak pelatih setengah musim cabut, dikasih opsi gitu. Oke. Kalau udah tidak meneruskan pelatih, dia memang konsultan. Dikontrak di konsultannya itu selama 2 tahun di konsultannya. Diikat gitu. Tapi itu Bang, strategi yang tadi GG pressing itu, Gegen. GG pressing itu kayak mana maksudnya Bang? Sama kayak total football berarti kan? Lebih kurang iya, cuma penekanannya itu kepada pressing, penekanan. Ya Jadi, bola lepas langsung press. ketika kan? bola lepas itu minimal 2 pemain itu mengejar. Kurang lebih sama sebenarnya sama tiki taka. Tiki taka ketika bola lepas, tiki taka lihat itu semua ngepres, ya kan? Nggak ada orang yang dibiarkan bebas dengan bola. Nah, gegenpressing itu seperti itu, cuma dengan intensitas yang lebih tinggi ya. lebih tinggi. Jadi semua pemain itu terlibat di dalam itu. Berarti kan harus mempunyai pemain yang Pemain dengan fisik yang 100%. Nah. Itu dia. Dari atas sampai bawah dan semuanya itu berperan, mungkin kecuali kiper. Ya kan? benar. Kiper juga berperan karena dia akan berperan sebagai sweeper. Jadi dia orang paling belakang, ketika bola lepas dia pump. Ya. Sweeper. Nah, ini semua juga termasuk penyerang. Dan ini juga yang dikhawatirkan orang ketika Rangnick masuk, itu beberapa nama itu akan tergusur. Yalah, beberapa nama top ya. Top. Beberapa nama yang terkenal malas, tanda kutip. Untuk bertahan. Satu, pastinya Ronaldo. Ronaldo itu nggak pernah mau bertahan tuh. Tugasnya menyerang, mencetak gol. Ya, Bukan bertahan katanya. Bertahan kalian lah katanya. Ya, betul juga loh, Bang. Ya selalu seperti itu. Dan dia sudah memberi bukti sebenarnya kan. Nah, tapi apakah filosofi Ronaldo ini bisa diterima oleh si Rangnick? Itu kan kita belum tahu. Karena filosofinya bertolak belakang. Ya. Rangnick itu semuanya dalam satu tim itu semua harus terlibat bergerak, dalam ya. bertahan dan terlibat dalam menyerang. Kayak total football mirip, cuma dengan Press lebih yang tinggi lebih- ya. pressingnya lebih sama tinggi. yang punya wilayah. Maksudnya? Misalnya Ronaldo striker tiba-tiba masuk ke defender. Oh enggak, maksudnya gini. gitu, Mo. Maksudnya gini, dia ketika bola lepas, misalnya bola lepas dari Wing kanan lah. Sancho misalnya, atau bola lepas dari Rashford, lepas bolanya ke tengah, jalan ke tengah bolanya.
orang yang paling dekat dengan bola itu adalah Ronaldo. Harus. Ronaldo harus Masuk. mepet, Oke. harus mepet ini. Iya. Nah, kemudian dari sana ketika Ronaldo mepet ini, yang bola yang melepaskan bola tadi, misalnya Sancho atau Rashford itu harus merapat lagi juga. Jadi 2 yang merapat, 1 orang merapat 2. Ini yang sudah menerapkan di mana nih? Chelsea. Ya, Liverpool ya. Chelsea juga. Chelsea Sekarang juga coba ya. lihat Chelsea bagaimana cara mainnya. Ya mirip sama seperti itu. Bukan arti misalnya bola lepas dari si Sancho, back pun harus ngejar Enggak, pokoknya Tapi siapa yang wilayahnya. terdekat dengan wilayah itu. Mungkin masalah fisik juga kali, Bang. Ya pasti harus Pasti. fisik yang sangat diandalkan di sini Iyalah. kan. Sini Oh, fisik kecepatan ya, Iya, harus di fisik sini. separuh apa nggak habis langsung. Nah, jadi pertandingan lawan Chelsea kemarin Ronaldo di bangku cadangan itu perintah siapa? Itu nggak tahu kita. Itu kan masih Carrick, Masih Carrick. Ya masih Carrick kan, masih Carrick. Tapi Mungkin udah ada pesan dari siapa? ada yang dapat info nggak? Kenapa Ronaldo dicadangkan? Belum ada. Ada gosipnya katanya walaupun si Rangnick ini sudah belum tapi dia sudah mengintervensi katanya dengar begitu. Bisa jadi. Dengar begitu. Tapi kalau menurutku ini memang hal yang realistis sih Pogba menurutku. juga nggak mainnya. Pogba nggak di line up nggak masuk, apa cedera apa? Jadi apa ya? Kita tahu lah Chelsea ini kan lagi bagus gitu kan. MU ya belum stabil. Jadi mungkin lebih banyak ini ya. Kalau aku lihat statistiknya itu memang sangat timpang. Lebih banyak penyerang Chelsea, tendangan, shoot on goal, terus tendangan sudutnya juga sangat jauh. Jauh, ya. Jadi menurutku mungkin lebih diperbanyak pemain-pemain berkarakter bertahan ya. Gitu. Ya artinya sampai dia marah-marah juga kan? Marah-marahnya nggak tahu tuh kenapa, karena di bangku cadangan atau karena nggak nyetak gol atau Karena sering. gini, masuk dia jadi kebobolan kan. Masuk dia kan Bener ya? 1-0, masih unggul. Masih unggul. Tapi unggul pun itu secara keseluruhan itu Permainan kalau menurut tidak. itu hanya tinggal menunggu Ya. waktu aja. Benar. Ya. Menunggu waktu aja untuk disamakan ya kan. Karena terus-terus digempur. Digempur ya. Berarti ada kelemahan di mana tuh, Bang? Kalau misalnya lihat MU semalam Iya. kelemahannya ya pasti di tengah lah. tengah ya. Pasti di tengah. Mereka semalam memainkan Fred dan McTominay. Metome ya. McTominay. Dan itu apa ya, gampang sekali ditembus oleh pemain-pemain Chelsea. Benar. Dan Eddie Cavani pun nggak main jaga. Nah, semalam itu untung lagi-lagi De Gea itu De Gea dalam bermain top dengan- form. Cuman serangan balik semua yang apa? Strategi MU semalam kan. Gol itu kan serangan balik itu kan. Iya. Ya sebenarnya materi pemain semalam udah pas, yang memang muda-muda yang betul-betul speednya yang kencang-kencang kan gitu. Nah, jadi sekarang kalau di Liga Inggris ini ya itu kembalilah Chelsea naik lagi dan lagi-lagi seperti musim lalu mungkin ya, Manchester City ini nggak ada yang Iya. bahas ya kan. Tapi peringkat dua. Kenapa kita Tahu di atas. MU yang yang kurang berprestasi justru kita sangat sering Antusias. antusias Iya. membahas gitu ya. Momen-momen yang terjadi di MU itu, Bung. Iya iya. Nggak selesai-selesai menunggu- gitu. betul. Nggak Sementara tuntas City dia. ini dia apa ya? Membahas yang bagus-bagus nggak menarik ya. Karena sama kayak Arsenal apa kita bahas. Udah Berarti bagus ya, bagus Arsenal. peringkat 5 ya tiba-tiba ya kan. Kalau pas di bawah tadi kita bahas ya. Iya. Ini kan MU kan pengganti Arsenal. tapi dari statistik memang jemplang kali ya, Bang. Oh iyalah. Chelsea-nya shoot on goal-nya aja 24. Iya. MU 3. Apa yang terjadi dengan MU ini? Ya, Ya, memang ini sebenarnya kalau mungkin kalau fans MU melihatnya, wah Sama kayak PSMS. sudah ada perubahan menuju arah yang lebih baik kan gitu. Walaupun sering ya kan sering kan. Sebenarnya udah agak takut juga kalau di atas kertas kondisinya sekarang Chelsea nih. Karena yang dilihat nilai akhir kan. Iya dong. Jadi Cuman kalau kalah juga. Tapi waktu MU dia menang Liga Champion lawan ya, Liga Champion kemarin Lawan Villarreal. Villarreal. Menang. ya betul. Ada harapan lah di situ kan. Ada asa. Udah lolos dia. Sudah memastikan lolos dia. Siapa? MU. MU. Udah lolos ya. Dan ini juga belum pasti ya pelatih baru ini Maksudnya untuk MU. Belum ada taken kontrak kan? siapa? Belum. Bang Jul pun belum tahu, tak memutuskan tak nggak? Siapa? Bang Jul. Bang Jul. Tahu Bung Liston? Siapa Bang Jul? Bang Jul mah siapa? Tahu Bang. Pemilik MU katanya. Pemilik MU.
Joel apa namanya? Joel. Oh, kok Jul? Dia Panggil aja kan Joel. itu di Indonesia Jul namanya. Jul di Indonesia mah. Iya pula ya. Betul kan? Joel. Jadi Nah, kan ada pelatih baru yang lain belum kita bahas ini, kayak Eddie Howe. Eddie Howe ini kan tadi sudah kita bahas. Sebenarnya Eddie Howe ini apa ya? Dianggap pelatih yang potensial. Banyak dipuji oleh sesama rekan pelatihnya juga. Seperti Alex Ferguson. Iya. Terus beberapa pelatih lainnya melihat Eddie Howe ini Howe atau Howe gitu ya. Howe tulisannya. Howe ini dia bisa mengarahkan anak buahnya itu dengan baik. Jadi anak-anak buahnya itu walaupun kalah atau apa, dia tetap menjalankan instruksi apanya. Berarti sesuai dengan Pelatihnya. strategi dia lah ya. Dia bisa meyakinkan pelatih pemain-pemainnya untuk tetap Menjalankan. sesuai dengan ini Arahan dia lah ya. arahan. Walaupun kalah. Walaupun ya, mungkin kan karena kalah ini kan Bang gini ya, kalah ini kan banyak faktor. Ya karena misalnya bayangkanlah kalau klub dia dulu kan Bournemouth. Bournemouth melawan misalnya Liverpool. Biasanya kalau kita kan main bola ya Bang, udah dibantai 2-0 kan langsung kocar-kacir itu. pertahanan apanya? Iya, kita nggak stabil permainan. misalnya Bang Agus jadi pelatih, kita harus bermain gini. Tiba-tiba kita Kena bantai dibantai. 2-0. Udah lupa itu ngomongin Bang Agus itu gimana. Yang dipikirin pemain balas ini. Iya balas ini kan gitu. Nah, pemain rival kan. Udah lah. Nggak penting kali ngomong Bang Agus itu. Nah, iya kan? Yang penting cuma nih membalikkan kedudukan. Kan itu kan Iya, berarti kan iya. udah nggak bener nih ngomongan Bang Agus ini. Strateginya udah nggak gitu kan gitu kan. Berarti sampah semua pelatih dibuat orang itu. Nah, Eddie Howe ini dia bisa meyakinkan pemainnya untuk tetap. Nah, ini kan sesuatu yang sangat bagus sebenarnya untuk modal jadi pelatih gitu. Dia bisa Karena materinya kurang support mungkin ya. iya, gitu. Kalau di Jadi, Liga jadi Eropa. bayangkan, sorry maaf. Jadi bayangkan kalau bagaimana kalau Eddie Howe ini punya materi pemain yang Pemain bagus. bagus. Nah, itu dia. Betul. Kalau di istilah kita tuh merengkel pemainnya. Disuruh formasi ini, lo yang dibuatnya formasinya. Disuruh ke kanan ke kiri dia. Betul. Ya. Bandel-bandel. Sebenarnya Pemain itu Indonesia ini oksigennya agak kurang. Jadi nangkapnya itu berkurang. karena kan selain latihan fisik kan pelatih dan sama tim itu kan ada di ruang Teknik. strategi kan. Iya. Kita begini. Strategi. Itu kalau pemainnya bolot, Bang. Susah juga gitu Ya, kan. makanya kata Eri tadi oksigennya kurang. Jadi tau mak, dipanggil lah misalnya kan satu pemain, dijelaskan lah sama pelatih A sampai tahu nggak yang di pikiran apa? Di pikiran pemainnya? Mana air minum nih? Mana? Apapun aku mau ini. Mana air minum? Berarti kayak Balotelli lah ya. Oh, Balotelli. kenapa? Pernah dengar itu? Cerita Balotelli sama Mourinho. Oh iya. Gimana? Yang dia di kartu merah itu. Pernah aku udah dengar kemarin. Oh, jadi dibilang Mourinho kan, aku waktu lawan Spartak Moskow apa lawan siapa? Iya, champion di Liga champion. Inter ini. Jadi Mourinho itu semua sudah kehilangan semua striker ya. Oh. Itu nggak ada, Milito nggak ada. Cedera. Iya, Cedera. yang cedera Oke. yang ini semua kan. Tinggal dia. Jadi satu-satunya striker yang ada Balotelli. adalah Mario Balotelli Balotelli. itu, ya. Balotelli. Jadi dibilang sama Mourinho. Jadi dia menghabiskan 14 menit dari 15 menit waktu istirahat hanya untuk bicara sama si Balotelli. Jadi yang lain nggak dipedulikan. Kok bilangnya sama asisten, kau urus dulu pemain lain. Aku ngomong sama si Andi. Mungkin bahasa Bang, pengaruh bahasa kali. Jadi dibilangnya Mario, tolonglah. Ah. Ini kita tidak punya striker lagi, katakan. Milito nggak ada, Eto'o nggak ada, semua nggak ada. Tinggal kau. Aku nggak bisa menarik kau keluar. Nggak ada striker kita lagi. Jadi please tolong Mario. Kau kalau diprovokasi pemain diam aja. Wasit buat kesalahan apa? Diam saja. Pokoknya semua diam. Kalau bola lepas dari kakimu nggak apa-apa. Nggak usah kau kejar pun nggak apa-apa. Kata Mario. Oke kata Balotelli. Mainlah pertandingan. 3 menit kartu merah. Kartu merah. Menit 46 Bang. Baru 1 menit kan. 1 menit. Jadi kan aku Mourinho pakai bahasa apa? Aduh. Dia tahu lah, tahu dia. Kalau itu memang pemain yang bermasalah kan gitu ya. Mourinho pun menjelaskannya ketawa. Tahu dia terakhir. Nggak bisa dia. Nggak bisa Ini lagi. nggak bisa lagi. Aku mau marah nggak bisa. Kalau kata anak Medan payah cakap. Payah cakap. Jadi banti kau lah katanya. Jadi
terkait Eddie Howe ini, kita lihat kiprahnya nanti setelah transfer Indo kedua. Iya. Pastinya sekarang pemain dia lah ya. sudah mulai ini ya, sudah mulai ngelirik-ngelirik pemain ya. Dengar-dengar kayaknya dia mau narik Gareth Bale ya Bang ya. Iya. Gareth Bale terus. Gareth Bale di mana sekarang? Masih di ini main golf. Di Madrid masih. Di Madrid masih. Main golf tapi bukan bola. Main bola. Aduh. Daripada karirnya anti klimaks, mungkin lebih bagus tuh pindah ke Newcastle ya. Gaji masih bagus. Gaji Tapi kalau bagus. Untuk transfer Indo gimana? Ada ancar-ancar mau pindah nggak semua? Ini. Lagi Ronaldo mau pindah. Kabarnya si Messi udah mulai menemukan perform chemistry ya. Hat-trick ya, baru hat-trick ya. Iya, hat-tricknya tapi dalam bentuk bukan dia yang ngegolin. Jadi? Dia yang mengasih bola. Assist. Assist. Oh, iya. Tapi 1 gol ya kan? Iya. Cuman udah mulai inilah dia Udah mulai mencintai. nyaman ya. Karena gini, ini mungkin lain hal ya. Ini pernyataan dari siapa sih yang panitianya Ballon d'Or. Jadi ini sejak 10 tahun terakhir itu kan rivalitas Messi Ronaldo Ronaldo dengan Messi itu tinggi. Iya. Jadi setiap 2-3 bulan atau 2 bulan sebelum Ballon d'Or itu 2 orang ini banyak ngegolin. Nah, jadi dia mikir ini pasti bukan kebetulan. Nah, jadi dia pasti ya itu dia biasalah kayak anggota dewan. Habis terpilih dia biasa-biasa aja, tapi pas sudah mau Begitu dekat-dekat habis pemilihan, 5 tahun lagi, baru lagi gitu kan. Reses pun 2 kali sehari. Iya. Kali sehari pun resesnya. Pokoknya kencang ya. begitu. yang cair. Tampung terus. Nah, ini sebenarnya kalau kita balik lagi ke Ronaldo, makanya dia kalau Cadangkan gitu dia. merengkel gitu ya wajar. Ini kok lagi tahap kritis nih. Aku udah cita-citaku harus bisa menyamai Messi, tapi kok aku dicadangkan. Nah, ini dia lagi marah ini kayaknya. Gitu. Ya wajar lah, manusiawi juga ya kan. Selama ini kan dia tumbuhan ya Bang. Ketika dia berganti pelatih, masuk asisten pelatih, baru Carrick nih pula berani membangku cadangkan dia. Bukan menjadi starting up. Itulah kata si Roy Keane kan Bang. Dia itu direkrut untuk sebagai pemain utama, bukan sebagai pemain cadangan. Marah juga Roy Keane Bang dalam artikel yang aku baca. Ada masalah apa ini di MU ini sesungguhnya? Ya itu aja lah. Ya harapannya sih kalau bisa minggu depan jangan bahas MU lagi kita. Ya kalau soal si Rangnick ini banyak juga pemain mantan MU yang kurang sepakat juga sama dengan dia, seperti ya. itu. Tapi itu tadi alasannya kenapa dia yang dipilih kan gitu kan itu. Kalau menurutku sih dia memang kayak ada semacam perubahan juga di Liga Inggris ini bahwa yaitu style gaya-gaya gegenpressure itu ya kayak yang dipraktikkan oleh Liverpool, Chelsea itu dipandang udah mulai bagus gitu kan. Kayaknya cocok diterapkan ke ini kan gitu. Tapi kalau aku sih lebih karena panik aja sih MU ini. Benar. Jadi mereka membuat keputusan itu tidak berdasarkan pertimbangan yang Nggak, maksudku begitu Bang. matang. Oke, kan Abang bilang banyak yang tidak setuju kan begitu kan. Nah, kenapa mengambil resiko seperti itu? Itu maksudku. Berarti kan dari ku baca pemain biasa kan kalau ada pemilihan gitu pemain dilibatkan juga kan secara tidak langsung. Tapi ini sama sekali nggak tahu proses si Rangnick ini. Ini lebih ke Bang Jul tadi nih. Iya. Bang Jul dan keluarganya lah ya. Yang memutuskan ini sendiri kayaknya. Atau OT juga nih. Kita dapat siram dari Rangnick enggak nah? Kalau OT pun kayaknya nggak terlalu berperan juga ya kan Bang. Setelah Ole keluar dia pun nggak terlalu banyak tampil setelah merekomendasi bahwasannya si Ole nggak pas lagi lah jadi pelatih kan. Nggak ada lagi gaung-gaungnya kan di media. Jadi seandainya lah, misalnya lah dia definitif ini. Menurut Abang Ronaldo out nggak nih? Uring-uringan Mak. Ya biasanya kalau pemain seperti itu memang dicadangkan itu pasti akan merasa gerah. Ya mungkin Roy Keane aja marah kan? bisa jadi. Kita nggak tahu dalam klausul kontraknya ada nggak seperti itu. Kalau ada, mungkin dia bisa pindah ketika dia tidak lagi reguler bermain. Benar. Ada. Nah, sebenarnya kan pembelian Ronaldo ini cukup aneh sebenarnya. Di awal-awal itu kita nggak pernah dengar MU itu mau ngambil Ronaldo. Tiba-tiba dengar Manchester City mau narik, mungkin dia gimana ya? Makanya jadi ada pengakuan dari mantan pemain juga yang bilang sebenarnya yang menghancurkan
Ole di MU itu ya karena Kedatangan Ronaldo. Karena dia sudah punya game plan apa segala macam, tiba-tiba datang Ronaldo yang harus berubah lagi, harus diperlakukan dilayani. sedemikian rupa kan gitu. Nah ini sebenarnya masuk akal juga ya Bang kalau dibilang kayak gitu. Ya, karena Ole itu dianggap sudah on track sebenarnya karena musim lalu peringkat 2 apa 3? Peringkat 2, sebelumnya peringkat 4. Jadi peringkatnya itu sebenarnya grafiknya itu terus naik. Walaupun nggak ada yang juara ya, tapi peringkatnya grafiknya itu terus naik dan dia memplanningkan barangkali ya tahun inilah tahunnya juara. Nah, kemudian masuklah si Ronaldo. Berubah sebelumnya kan dia sudah apa ya? Kalau apa itu puzzle itu, nah, kepingan puzzle itu kan ada yang sudah dilengkapinya kan di kanan tuh masukannya Sancho, kemudian di bawah itu ada Varane masuk. Tinggal dia mencari di tengah sebenarnya kemarin itu siapa? Dengar-dengar kan kemarin Casemiro mau diincar-incar Casemiro kan untuk menggantikan Fred atau siapa yang udah tua tuh Nemanja Matic kan sekarang ya cadangan habis betul-betul kan. Ya mencari defender, midfield defender kan, gelandang bertahan. Itu yang dia cari. Tiga puzzle itu yang tiba-tiba Ronaldo yang masuk kan gitu. Nah, Ronaldo masuk ya bubar semua karena Ronaldo dan Messi itu sama sebenarnya. Apapun strategi tim itu harus mengalir bola ke dia. Mengalirkan untuk Ronaldo atau Messi. Messi ketika di Barcelona tidak ada strategi lain, hanya itu. Sekarang pun di PSG ya arah-arahnya sudah mau ke sana. Lari ke situ ya. Tapi si Pochettino kan juga langsung mengungkapkan ketertarikan dia mau melatih MU, Bang. Cuman memang belum ada kabar dari manajemen MU, Bang. Ya, secara terbuka, kalau MU ingin, mimpi dia lah untuk melatih MU itu sebenarnya. Ya, kalau melihat aku, catnya itu seperti kalau apa? Pochettino, kalau dia MU mau beli itu kan sangat mahal. Karena dia kontraknya masih panjang ya. Masih ada lagi kan. 2 tahun lagi apa berarti. Nah, ada juga lagi pelatih yang belum kita bahas, baru sebenarnya. Conte, Antonio Conte. Baru-baru ini dia kasih pernyataan yang cukup mengejutkan lah. Mundur dia? Enggak. Enggak. Dia ini jujur, dia jujur agak-agak berbocor hat juga kayaknya kan gitu ya. Dia bilang, setelah 3 minggu aku di sini di Hotspur ini. DTH ya. Aku kayaknya memang melihat Hotspur ini levelnya nggak tinggi sekarang. Beda dengan waktu mereka itu yang jadi finalis Liga Champions begitu. Kalau dilihat-lihat sebenarnya kan materinya nggak jauh-jauh beda ya, Bang. Materinya itu di sini juga. ada Harry Kane, luar biasa ada ya kan? Song Heung-min. Bakat-bakat yang luar biasa. Tapi mungkin aku nggak tahu alasan dia ngomong begitu. Dia sadar mungkin PR dia banyak gitu Antonio Conte ini. Tidak seperti waktu dia masuk Chelsea dulu ya gitu. Nyaman dia langsung. Jadi kalau kita mau lihat kalau Newcastle kita lihat Hotspur ini pun perlu dilihat juga nih siapa nih transfer window berikutnya apa yang terjadi. Ya, satu lagi ada juga pelatih Steven Gerrard. Nah iya. Di mana, Bang? Aston Villa. Gerrard setelah menang jadi ya, pemain kan kemudian masa-masa awalnya jadi pelatih kan di Skotlandia di Glasgow. Oh, ngambil di sana. Iya, Glasgow Rangers ya. Ya. Rangers sukses di sana. Sukses sekali. 2 kali juara. Cuma memang kalau di Skotlandia kalau nggak Glasgow Celtic ya Glasgow Rangers. Ya, itu aja dia. Ya, dua itu aja dia. Spiring berdua. Ya tapi pernah sempat satu musim nggak terkalahkan kan gitu. Iya. Nah, jadi cuma kan dari situ aja ada gambaran kan. Ya jauh beda kualitas liga di sana sama di sini kan begitu. Tapi masih peringkat apa juga deh ya? Ketika di sana dia melatih klub nomor 1 Glasgow Rangers, di sini pindah dia melatih Aston Villa. Iya. Peringkat 13 Aston Villa. Iya, dan apa ya? Gerrard itu mulai pelan-pelan membawa Aston Villa ini. Semalam menang ya? Iya. Nah, cuma ya masih ini ya di level mediocre lah dia. Mediocre lah ya. Belum terlalu. Tapi mungkin kan orang langsung melihat dia langsung dihubung-hubungkan ke Liverpool gitu kan. Ya. Cuma inilah kalau ke Liverpool masih paling 2-3 tahun lagi lah. Kalau Jurgen Klopp itu sekarang sudah sudah menjelma legenda di sini. Benar.
jadi mitos bentar lagi. Tapi memang skornya pun telak-telak kali ya kan, Bang? Jangan lagi 4-0. gitu ngomong lah. Enggak, ya minggu lalu 4-0. Jumpa siapa nggak tahu lah aku tuh. Arsenal. Sebelumnya 5-0. Belum 5-0. Semalam 4-0 lagi. Aduh, aku Sebesar kali menang ya. Besar-besar. kadang-kadang memang awak wartawan tapi ketipu sama berita juga. Kenapa? Arsenal melawan Liverpool, Arsenal katanya. Jurgen Klopp pusing, banyak pemain cedera. Aku taruhan makan siang. Hanya full tim Mantap. mainnya. Wah, Arsenal menang terus kan. Taruhan makan siang. Sama Ternyata pas nonton pertandingan, loh, kok full tim? main semua. Kok full tim ini semua dari depan ke belakang. Kacau ini. Jadi bener 4-0. Aduh. Jadi Koyak lah menurut ya. ada kemungkinan nggak Ronaldo bakal hengkang kalau si Raf ini masuk? Belum tahu. Belum kita tahu, ya. kita lihat dulu. Nanti Raf ini main bilang-bilang seperti ini ketika melihat Ronaldo main atau mungkin desakan dari mungkin nanti dua sisi nih ya. Iya. Si keluarga Bang Jul tadi lah. Bang Jul Dia mau Joel Glazer namanya. Joel Glazer. Joel Glazer. Jadi dia ini si Ragnik didatangkan untuk menjalankan merapikan. MU di jalan yang ini, di rel ini. Nah, tapi pemain-pemain yang kami beli, yang para bintangnya, ini tetap harus main juga. Oh iya. Dan Itu yang penting kan si Ragnik ya dia. Ini gimana caranya? ini kan juga nggak gampang juga. Iya. Mencat Ronaldo itu. Ronaldo harus main, Iya. Pogba harus main, katanya kan. Siapa lagi ya? Sancho harus main. Katanya. Itu dikasih tanda seru, harus. Berarti dia harus memasukkan ketiga pemain ini sembari tetap menjalankan filosofinya. Nah, kalau menurutku, Kalau itu si Ragnik yang keluar. kalau menurutku ini MU memang lagi bikin proyek jangka panjang sih menurutku ya. Jadi ya cuma dalam untuk musim ini mungkin mereka tetap mau mengamankan posisi lah. Bagaimana? Kalau juara mungkin agak berat, kan? Tapi champion aja yang penting. Iya, Karena ada seperti kemungkinan itu. gini bang, kalau mereka Champion nggak pun masuk sekarang champion, pun sekarang udah jauh ya. saingan sama Arsenal dia udah susah. nah itu juga ada apa namanya pertimbangan Ronaldo. Ketika MU memang nggak di level champion, ya mungkin dia pun hengkang juga kan. Sah-sah Bisa aja jadi. kan gitu. Tapi semua itu tergantung Bang Jo. udah berapa tahun sih umurnya? 37 sekarang ya? Iya, atau dia pensiun langsung dia MU. Tinggal pulang ke mana Iya. lah dia kan. Iya. Tapi ya tetap itu keputusannya sama Bang Jo lah nanti cuma ceritanya ya. Oke Tribuners, setelah dari topik MU dan Pelatih-pelatih yang lain. pelatih yang barusan kami bahas, kita akan bahas lagi di tema-tema yang lainnya. Kita lihat sejenak. Kembali lagi Tribuners bersama kami di program Tebas. Nah, tadi ada sedikit ulik dengan Liga Inggris ya Pak. Apa Bang? Liga PSMS nih Bang? Liga PSMS. Wah, Liga 2, Liga 2. Lagi main kan? Liga PSMS? Ada. Oh, ada Liga PSMS? Wah ya, jangan. Anak Bang Agus lah main Liga situ. domestik. Liga domestik ya? Siapa pialanya? Klub itu. Piala Ya, piala PSMS. PSMS. Di apa juga Bang? Lapangan hijau juga? Kayak gini lapangan. Nggak yakin. Pasti Tapi pernah ya- lihat semua. PSMS sekarang PSMS lagi di berhasil ya? Liga 2 dan Masuk ke ini sudah apa? memastikan Lolos. tiket ke babak 8 besar. Harus Pak Edi dulu yang datang Bang. Bagus main tuh ya kan? Tapi dengar-dengar kan itu. Jadi pemain-pemain ini selain mendapat siraman rohani dari Pak Edi, Siraman amplop juga. Siraman. Banyak di sini bonus. Bahkan ini kan PSMS sudah pasti lolos. Apa sih? Sudah pasti lolos walaupun kalah pun dari Kalah pun Sriwijaya nanti nanti besok tetap dia mendampingi Sriwijaya. Runner up ya. Itu pun kalau bisa menang lawan Sriwijaya. kalau menang tetap runner up. Oh, kalau Nggak, maksudku begini, kalau Oh, PSMS. kemarin kan waktu lawan PSPS dijanjikan kalau menang lawan PSPS dapat bonus. Iya. Oh itu juga ya. Kalau lawan Sriwijaya menang dapat bonus Dapat lagi. bonus lagi. Gitu. tinggal Walaupun lobby tidak ada. aja mah. Tinggal lobby ya. Dari grup A sudah pasti Ya. SMS dan Sriwijaya.
Tapi Pak, ini Semen Padang terancam degradasi Liga 3. Wah, Paling bawah lama, sekarang. Jang. Terancam ke Liga 2 ya? Ke Liga 3. Ke Liga 3 ya, sorry ya. Betul. Turun. Waduh. Paling bawah sekarang. Padahal klub yang punya Legendaris. Legend juga ya. itu kan. Orang belum melangkah dia udah berpikir ya kan. Itu Semen, Tagline. itu mutu ya. Orang belum berpikir. Foto Semen Orang Padang. belum berpikir. Dia Terbalik, Pak. melangkah. Ya, itu banyak tuh pemain-pemain Apa yang legend terjadi ya? dari Sama Semen Semen Padang. Padang ya, apa yang terjadi? Nggak tahu ya. Aku ingat dulu Karena- Buyung Ismu kan. Wah, Buyung Ismu, Mas Kurauf, Mas Burau. Mas Peri Kasim. Apa karena nggak ada ini? Nggak hobi bola gubernur ya kali, Bang? Bukan. Nggak tahu lah ya. Terjadi. Memang. Ya karena menurutku di grup A ini memang persaingannya ketat juga memang kan tidak ada yang mau disepelekan. Misalnya kayak Tiga Naga klub yang baru tapi tetap punya semangat tinggi juga kan dia sudah menang 2 kali kan. Semen Padang baru sekali, terus kalau Babel United ini yang sebenarnya Lumayan lah. Tadinya kita sudah berpikir bahwa ya udah selesai nih Babel United yang akan Turun, ya kan? ke bawah. Ternyata dia menang 2 kali berturut-turut. ya. Naik lagi, udah peringkat ini. Waduh sedih kali ya Semen Dia Padang. tinggal cari 1 kali seri lagi. Mama lah sebagai ada darah Minang itu gimana? Iya. Mungkin kan gini. Mama pun ada darah Minang Mama. Cuman lebih dominan lain ya. Tapi memang nggak. Kalau dari grup B ini ada Grup B ada Dewa Dewa United. mana, Bro? Dewa United dari Pasti dari Banten. Bukan dari Bali. bukan ya? Kita kan baru pikir dulu awalnya kan. Ya, Dewa bukan United Bali. dari bukan dari Banten. Atau kepanjangan ini Dewa ini, Bang? Bukan Dewa, memang Dewa gitu loh. Oh iyalah, pakai Dewa, Pak. Kayak bukan punya Ahmad Dhani ya, itu kita Bisa jadi. nggak tahu. Nah, Cilegon United ini yang punya Rans. Oh, gitu. Punya Raffi. Oke. Tapi kabarnya mereka punya stadion keren nanti itu, Bang. Iya. Oh, yang di perumahan apa itu ya? Rans ini masih saing menyebutkan 1-3. Dewa ini sudah pasti kan? Iya, Dewa sama sudah pasti Persiketat. masuk. Sama Persekat Tegal. Tegal ya. Tegal. Warung Tegal. Jadi Tegal bukan cuma nasi ini ya, bukan cuma warung sekarang, tapi tim sepak bola sudah dahsyat juga. Tapi ini kalau misalnya Persekat yang naik ini, wah, kecewa lah Raffi Ahmad ini. Oh, kecewa. Waduh, kecewa. Sama kayak berat. siapa? Atta Halilintar. Itu jangankan masuk, terancam degradasi juga ke bawah. Mana di atas? Dan tidak Grup D deh ya. grup D ini PSG PSG, Pati. PSG, Paris PSG. Saint-Germain PSG Pati, Pati. ya, peringkat 4. Oh, tapi tidak. Tidak. Enggak. Yang naik itu Persis, Dia aman di Liga 2. tapi nggak PSG kena Pati. degradasi ya. Yang degradasi itu ini Hizbul Watan. Isbul Watan, sangat itu religius. ormas ya. aja itu. Ini Dari mana nih, Pak? Jangan. Isbul ini. Tahu. Jadi kemungkinan dari grup C itu Arab itu. Namanya Musramawa ya kan? Arab itu. Salah bilang demo pula nanti ya kan? Makanya Takut kita. itu main di Liga Arab itu namanya itu. nggak apa-apa. Kalau Sorry. siapa yang telepon itu? Ada yang Aduh. namanya sudah. Itu sama daerah juga itu. Tuh, titik. Oke, jadi dari grup C itu Persis dan PSIM. Ya, PSIM ini PSIM PSM Yogyakarta. Yogyakarta ya. Yogyakarta. Wah, dekat-dekat di tetanggaan Iya, Persis. sama PSCS Cilacap. Itu masih karena masih akan. Oke. Ini kan pekan ke-9 Mas ini. Pekan ke Satu lagi ya. satu pertandingan Satu lagi. lagi. Nah, tapi yang tidak akan berpengaruh apa-apa itu di grup A saja. Grup aja ya. Kecuali yang untuk degradasi barangkali ya. Yang lain masih ketat semua, Grup Bang. D ya? belum jelas, Bang. Grup D paling Kalau dahsyat. grup D itu dari 1 sampai 6 Masih itu masih berpeluang. Iya. Berpeluang untuk lolos sekaligus berpeluang untuk degradasi. Kan sedap itu di grup D. Ngeri, ngeri. Gila. Mana dia? Ini nih. Ini. Oh, Kalteng, 13, 12. Jadi peringkat 1 13 poin. Kalau Peringkat Beda Beda peringkat 1 poin semua. beda 1 poin semua. Enggak, beda dengan peringkat 6 cuma 2. 2. Jadi Peringkat paling bawah itu 11 nilainya. Peringkat paling atas 13. 13. Jadi mereka semua berpeluang untuk maju ke 8 besar sekaligus berpeluang untuk degradasi. Oh. Berarti Di saat yang ini- sama. Ini Luar nggak biasa. bisa main mata. Nggak bisa. Ini Bisa. fisik ini ya. Main fisik ini. Fisik ini. Iya. Nggak bisa main mata. Di sinilah berperannya dukun di sini. Jadi ada Kalteng Putra, Kalteng ngeri itu. Mitra Kukar, Persewarna dari mana, Bang? Pesawar Waropen. Oh, Mitra Kukar ya? Bogor FC, Persiba, Ini zona ini ya Bang ya, zona Iya. Indonesia Tengah. PSBS. PSBS itu apa? PSBS Biak. Biak. PSBS Biak. Zona tengah ya. kemudian Zona Sana, Indonesia Tengah. Indonesia ya. Timur. ya. Heeh. Nah ini semua Bang mainnya di mana nanti Bang?
Di Jakarta kalau 8 besar ya. 8 besar. 8 besar. 8 besar itu di Jabodetabek akan pakai 2 stadion, tapi belum tahu stadion mana. Enggak mau pakai mau Enggak. ya. Dia di situ kayak sekarang lah. Oke, Sekarang kan mainnya semi apa juga nanti setengah kompetisi ya namanya. Separuh kompetisi. Oh, berarti nanti cuma sekali pertandingan aja? Enggak. Atau dua kali? Dia ditempatkan di satu Oh, stadion. digrupkan Seperti lagi. sekarang. Dibikin jadi grup, dua Jadi grup. ini dibagi 2 grupnya. Oke. Jadi PSMS itu nanti akan satu grup dengan juara grup B, runner up grup C, dan juara grup D. Jadi dengan Dewa ini sudah pasti. Udah satu pula kita ya. Ya, dengan Dewa itu sudah pasti satu Oke. grup, kemudian PSIM atau Cilacap, dan dari grup D tadi nggak jelas. Oh, apa. Belum tahu. Nah, itu. Jadi PSMS tetap itu. semua komposisi grup ini disatukan ya. Jadi 2 grup isinya 4-4. Di 2 jadi 8 besar kan jadi 2 grup. Iya. Nah, grup A, PSMS itu di grup B, di grup J kalau nggak salah. I sama J sekarang namanya. PSMS di grup dilanjutin ya. Iya, berarti ya? PSMS di grup J. Jadi isinya itu runner up grup B, PSMS, juara grup A, Dewa, juara grup B, Dewa, Juara grup B Dewa. runner up grup C, PSIM atau Cilacap, Cilacap, PSCS. Nah, sama juara grup D, yang belum tahu siapa. Belum tahu. Itu loh, PSMS. Nah, pertanyaannya kenapa tidak langsung aja jadi masuk perempat final gitu ya, Bang ya? Satu-satu gitu. Iya. Maksudnya apa supaya pertandingannya lebih banyak begitu ya? Atau ini kan berarti kalau dibagi jadi 2 grup, Ya, jadi masing-masing 3 kali tim main. 3 kali main kan kali gitu. main. Sementara kalau format biasanya kan Ya, langsung 2 kali aja apa? Ya, home away gitu ya. Tapi kalau dengan format seperti itu jadi 4 nih. Karena dia home and away. Ini kan nggak ada. Dia sekali main aja di satu tempat netral. Makanya dijadikan Enggak, maksudku kayak format Liga Champions gitu kan, Bang. Iya. Habis fase grup dia langsung jumpa. Dia langsung Iya, jumpa iya. gitu. Langsung Apa bedanya langsung kalau kayak perempat gitu, Bang? final, per-8 final, perempat iya, final iya, kan. iya. Mungkin mencari tuan rumahnya lah. Kalau dengan sistem seperti itu kan berarti ada home and away Iya. pertandingannya. Ini kan tidak. Iya. Langsung aja dibuat Langsung di kompetisi lah di kan. satu gitu. tempat Mm-mm. itu bermain 1 kali saja. 1 kali dengan masing-masing lawan. Berarti kalau 4 satu grup berarti 3 kali main. Benar. Ya kan? Kalau menggunakan sistem home and away berarti 4 kali main dong. Ya kan? Home and away per-8 final home and away, per-4 final home and away. Jadi Kapan? 4. Ini berkurang 1 pertandingan dia jadi. Oh gitu, ya. Lebih apa ya? Simple. Bukan lebih hemat. Lebih hemat sebenarnya. Untuk transportasi kan hemat Karena di juga. satu tempat Oke, ya oke. kan. Itu hanya dikasih berapa itu per tim ya? 300 juta atau berapa per Transport. satu? Ya, untuk transport disediakan tuan rumah. Uang saku lah itu dikasih 300 juta kalau nggak salah. Oke. Setiap tim. Setiap tim. Nah, ini juga menarik, Bang. Menarik nih, menarik. Apa tuh? Tolong dulu. Ini udah foto-foto makan minuman udah nih, udah. Nah, kan masuk fase berikutnya ini kita langsung setiap tim masih boleh dikasih Iya. kesempatan untuk belanja pemain. itu. Nah, Transfer window. dengar-dengar Inilah liga paling apa ya? Paling aneh, paling aneh di fleksibel, dunia. paling fleksibel kalau gua Paling bilang. fleksibel. Ujung-ujungnya duit. Nah. Kalau ada Iya. duitnya silakan. Ya, maksudnya, kapan ada kebutuhan bisa orang Iya. masuk. karena begini. Tim nasional bertanding, liganya diapain? Ditunda. Liga 1 ya. Iya. Kalau Liga 2 tetap main karena tidak ada menyumbang pemain untuk Iya, timnas. Nah, jadi di AFF itu ada beberapa klub yang menyumbang pemain. nasional. Dan itu pun pemainnya dibatasi. Setiap klub Iya, kalau iya. tim mau main Iya. 2 aja kan. Iya. Kecuali Persebaya 4. kalau nggak 4 yang salah. masuk. Mm-mm. Nah, karena pemainnya dipakai, nggak mau dia main. nggak mau dimain. Iya. Pada berkeberatan semua, akhirnya PSSI memutuskan menghentikan kompetisi sementara sampai AFF selesai. Itu kan Dan itu hanya terjadi di itu kan bengak namanya kan. dan itu hanya terjadi di Itu Liga Indonesia. di Makanya liga paling fleksibel kita ini. Memang salah set dari awal. Memang kalau di luar negeri kita lihat turnamen apapun Libur. memang kompetisinya libur. Libur. Memang ketika kompetisi itu sedang libur. Iya. Nah, Indonesia kan jadwal Pas lagi- kompetisinya kan berselang. Ya Iya kan? Nggak mengikuti kalender Iya, FIFA. benar. FIFA Karena main mereka- kapan, iya, dia Bang, main karena- kapan, ya kan? mungkin karena ada 1 bulan itu mereka nggak ada agenda Ramadan. Dari dulu sebenarnya. Hah?
Ya, Ramadan itu kan bisa jadi di kita Setel karena dari susunannya dari awal dong. Kita kan sudah tahu jadwal F itu kapan. Tinggal Iya. menyesuaikan sama liga kita libur. Tapi pilihannya juga nggak banyak karena kan kalau ditunda-tunda terus nanti tiba-tiba udah masuk tahun 2022 Iya. gitu. Jadi ya kita maklum aja lah. Kita-kitanya ini istilahnya kalau orang Medan kan. Libur kompetisi, tapi kompetisi Liga 2 nggak Iya, tetap iya. jalan karena Karena tidak ada. Nah, ya. ini menarik Bang Agus. Mungkin Bang Agus tahu nih, dia info dalamnya Kuat. Ya? kuat. Kira-kira ada nggak pemain-pemain yang diincar oleh PSMS? PSMS ini Bang? Jangan nanti Mamadou Berry lagi pembelian gagal cuma sekali main. belum masih Atau pemain-pemain yang menurut Abang bisa di Depok ini siapa kira-kira Bang? Titus Kalau Bone yang ini di pertandingan nggak sekarang, tuh? Titus kayak Titus Titus. Bone kemarin Kalau menurut Abang lah. awalnya sempat bagus mencetak gol. Dia udah berapa kali main? 3, 4? Tiga lah. Oke. Pasti Pekanbaru tuh dia main semua, kecuali yang terakhir kayaknya nggak main. yang lawan. Tapi Oh, dibanding best. Mamadou Berry jauh lebih bagus. Oke. Titus Bona. Kayaknya Kalau menurutku masih oke lah dipertahankan. Titus PSMS Bona. ini sangat tergantung dengan ini nggak sih Bang? Rahmat Hidayat tuh. Rahmat Rahmat Hidayat. Hidayat. Sekali Rahmat Hidayat cedera aja, waduh, Habis itu ya. kacau. Rahmat Hidayat keluar, kalah langsung. Nah ini berbahaya Sama sebenarnya kayak Bang. timnas Indonesia, Elkan Bagot keluar kan langsung gol. Langsung gol. Ya kayak dulu Evan Dimas ya kan lagi Jaya diantam itu kan. Habis semua kan. Iya. Iya, dia terlalu tergantung sama satu orang. Kalau kipernya udah cukup. kipernya ya, Bang? oke. Udah oke. Ada Bang. 2 kiper yang punya kemampuan setara, itu sudah oke. Abdul Rohim. Abdul kemarin main. Main ya? Oh, main ya? terakhir melawan Oke, PSPS. Pekanbaru dia main melawan Oke, oke. PSPS. Oh, Abdul Roy yang turun tuh Abdul ya. yang diturunkan dan cukup bagus performanya. Kalau back gimana? Sebagai seorang back Bang Agus nih. back Iya kan? kalau back di poros halangnya itu Joko Susilo sama siapa udah Joko Susilo kombes tuh kan? kompis ya. Bekas kombes. Percuma loh. Lumayan, Ya, Saiful lumayan. Ramadan di kanan oke. Sudah untuk kelas Liga 2 oke lah. Sudah oke ya. Sudah oke. Tengahnya ini yang masih agak rawan PSMS sekarang. Sama ketergantungan yang begitu tinggi sama Sama si- Rahmat ya. Tapi sebenarnya gini Bang, tidak banyak yang berubah menurutku, tapi lebih kayak gimana ya? Kayak faktor luarnya itu banyak menentukan, kayak kunjungan gubernur, pembina itu aku pikir sangat besar gitu. Memang kalau Pak Edi kemana aja kunjungan berpengaruh Pak. Sering soda orang. Jadi kan sebenarnya masalah mental juga ini sebenarnya kan begitu ya. Karena pemain yang itu juga sebenarnya. Rahmat Hidayat juga yang menentukan setiap pertandingan yang aku lihat ya. Ya walaupun itu kerja tim, tapi asis dia, gol dia juga kan sebenarnya apa ya? Mungkin perlu didorong juga nih pemain-pemain ini. Iya. Berarti- Mungkin PSMS perlu mengambil satu pemain lah untuk lini tengah ya, yang bisa tanda kutip memegang bola lebih lama di situ untuk untuk Supply lah ke depan ya. aliran bola. Kayak Zidane lah. Sekarang nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Dapat bola biasa aja mainnya. Nggak ada yang bisa Gitu ya. mendelay Ya bola. kayak Ansari dulu lah gitu lah. Ya, atau kayak Avan Lubis Iya. misalnya. Avan Lubis dulu kan punya PSMS seperti itu. Bona Simanjuntak dulu ada Avan Lubis gitu. Nah, yang seperti itu sekarang PSMS itu nggak punya. Pemainnya itu semua gelandang ya, tapi gelandang memang tidak punya keistimewaan untuk itu. Evan Dimas lah kita bilang, Evan Dimas. Dia punya kemampuan ketika dapat bola, itu dia bisa mendelay bolanya. Tidak dapat bola langsung macam dikejar-kejar setan gitu, langsung kasih kawan. Oh, ini jaga dua dikasih juga. Ketakutan ya. Kalau istilah kita dulu main, mak jangan ketakutan kali main kalian, kan kayak gitu kan. Selalu aja santai, bagi dulu bolanya, main dulu. Itu yang sekarang itu Belum Iya, ada. tidak ya, punya. masa gitu ya, Pak? Nah, kita tidak tahu apakah nanti ketika berada di 8 besar itu lawan-lawan yang akan dihadapi itu bagaimana pemain lini tengahnya. Pasti lebih bagus lah. Iya. Pasti lebih bagus Dan lah. kita pindahkan lagi kemarin ke Chelsea lawan MU. Itu Fred dan McTominay itu bermain seperti orang ketakutan. Betul. Dapat bola. Dapat bola ya. Jadi akhirnya berserak permainannya itu. Sementara Chelsea itu main santai. Jorginho dapat bola tinggi. Beban ya. Masih tempo. Enak, bisa jaga tempo.
Nah, mungkin itu yang perlu diperhatikan sama coach Ya, inilah ya. Ansari sama Pak Mul ya kan. Kalau mau ambil pemain ya cari yang seperti itu. Pasti mahal harganya, tapi ya timbang beli klien banyak, ya kan. Ini mungkin ada jatah berapa misalnya 6 misalnya kan. Cari 6 ya kan. Padahal nggak guna, duduk aja di bangku cadangan. Mendingan Apa? cari satu gitu Mending atau dua cari ya. 1 atau 2, harganya mahal. Uangnya yang 6 itu untuk satu orang. Iya. Itu dia aja. Tapi dia menentukan. Tapi dia begitu ya. menentukan. Iya, Jadi Rahmat itu punya kawan. Iya. Punya kawan di lapangan itu, punya kawan, dia nggak tanda kutip nggak sendirian lagi dari mana-mana. Mudah-mudahan didengar. Tim orang di sepak Libero ya. Libero itu. bukan. Playmaker Itu Den, belakang. ya. Dia seperti ya libero juga, libero midfielder kan. Iyalah midfielder. Di tengah kayak si Ya kayak posisi abang lah dulu waktu kita. kayak Jorginho, kayak Kante. Oh Kante. Kayak ini Makalele. Toni Kroos kalau dia Pak. Kalau di Madrid yang menang semalam. Toni. Zidane juga ya. Zidane playmaker beda. Playmaker. Dia kalau di apa di PS OMF kalau Zidane tulisannya. OMF. Offensive midfielder. Kalau apa DMF Defensif. defensive Seandainya midfielder. lawak lagi ngomong sama abang. Hmm. So kalau menurut Bang Agus Wah, siapa? siapa kalau mau kita ambil Aku dia? nggak tahu siapa pemain Liga 2 sekarang masalahnya. Itu bang kalau pemain Liga 1 yang dibeli boleh? Boleh. Boleh. Dengan Turun catatan dong apakah berarti. dia mau. Turun Loh, pasar, turun kan? kalau memang di sana Ini dia mau. mungkin apa ya, tanda kutip di sana dia tidak terlalu besar perannya di Persib misalnya atau di Bali United misalnya kan. Ada pemain lain yang sangat ada Ya, bagus Stefano lah ya. Kemarin kan sempat kayak ada gitu juga Stefano kan? Lillipali di sana kan. Wah, menggeser dia di sana kan. Mungkin ada pelapis Stefano misalnya di sana yang punya kemampuannya beda-beda tipis lah. Tipis lah. Nah, mana mau main di PSMS gaji kau sekian. Ya. Cuma berapa kali? 3 kali main ya. dulu di sana. Sebenarnya itu sangat memungkinkan karena kulihat sistem kontrak pemain di Indonesia ini pasti pendek-pendek kan Iya. gitu ya. Bulan Jadi- kan pun mungkin. Jadi ku rasa bisa aja itu aja. sebenarnya sangat mudah Nanti kan dengan gitu. janji kan kalau kita masuk Liga 1 kau dipertahankan. Ya. Ya kan toh sama aja Liga Iya. 1. Apalagi Dikasih kalau klausul Waking kontraknya. dekat sama manajemen yang klub itu. Iya. Wah, Jadi kayak mending lo seperti gila itu lo. kalau menurutku. Pastinya kan gitu, setiap naik tingkatan ini klub pasti makin banyak yang dukung, sponsor, Iya. pemain juga makin yakin Iya. kan gitu ya. Mudah-mudahan banyak yang gabung ini kan gitu. Mm-mm. Dan Sponsor ya? ya sponsor, pemain-pemain juga yang bagus-bagus atau Intinya ya. seperti itu Tapi nanti. kemarin tuh kan sempat musim lalu itu kayak beberapa kayak pemain dari PSM Makassar tuh siapa tuh yang Ferdinand Sinaga. Ferdinand Sinaga itu kan dia udah sempat mau dia kan masuk jelas. PSM. Sebenarnya sih yang lari itu PSMS. lari nggak bisa dibilang lari nggak ya? Paulus Sitanggang. Tangga. Paulus Itu Sitanggang. punya kemampuan itu. Iya, Cuma mungkin Masa sih Bang Paulo Sitanggang masih sempat mau ke PSMS? lu kan sempat gabung, Kan sempat latihan. masuk lah Berapa hari? yang kita bahas-bahas dulu. Paulus Paulus Sitanggang. si Yang Ferdinand. Yang tidak itu si Rico Simanjuntak Iya. yang di Persija. Oh iya, sorry. Itu Rico. Rico itu cuma latihan bareng. Latihan bareng. Oh iya, Paulo Sitanggang Paulus betul. Sitanggang sempat terdaftar. Betul, Itu kan lari malam dia. Habis itu lari malam. nah sekarang Betul. pun Paulo tidak terlalu namanya tidak terlalu terangkat kan di Liga 1. Bisa aja ditarik Bang. Iya, persoalannya orang PSMS kan sudah terlanjur sakit hati hati, sama Wak. dia yang mungkin nggak mau lah. Ya, yang mirip-mirip seperti itulah. Ya udahlah nggak Paulus tangan, Paulo Rossi kayak gitu. Kan posisinya sama juga kan Paulo Rossi. Kalau itu. Menyerang gitu ya. Oh, kalau Paulo Rossi main lari semua orang mah. Hantu udah mati. Pelatihnya ambil Paulo Maldini. Oh, ganti Bang. Nah, itu. Oke lah. berarti- Ya, mudah-mudahan juga ini Iya, jadi ketimbang memenuhi kuota, Enam tanda kutip orang kuota apa ya, kan? kalian PSMS bisa tim-tim Liga 2 Iya. di transfer window ini bisa ngambil 5 pemain misalnya kan. Cari 5. nggak usah Jangan gitu gitu, sebenarnya, nggak nggak usah. usah. Ini 1-2 itu aja ya kan. Dua orang aja udah, tapi yang kira-kira punya peran sangat Yang penting potensi nanti di kuat, situ ya. kan, nggak apa-apa harganya kan. Sama aja ya kok dipikir kan. Iya. daripada nggak kepake juga kan. Iya. Oh, iya. Daripada beli 5 tapi duduk aja bangun Iya. cadangan kan sama aja. Sama TDA. Jadi ya, terduduk anjing. Gini lah berarti itu saya. Tapi nggak kalah pentingnya satu lagi setiap pertandingan Pak Edi harus nonton. Loh, Ya, Tuh nggak dia. bisa lah. Pak Edi banyak yang Ini banyak yang berperan nih. Selain apa kan, Pak Edi supporter juga. oh iya, supporter Supporter pasti ini- PSMS itu oh. supporternya keren. Iya. Di apa? Di Di Pekanbaru. Pekanbaru kemarin Oh, ya. iya. Bang Dayan duduk di mana dia tuh?
Enggak, dia PSPS ya. Oh, dia sana lah Kalian pasti. wasit lah, wasit dia nggak kena. Diam deh, kok diam deh Bang, nggak ada. Orang Salah. Salah. Tersingkir. Hai. Terus dia nggak mau lagi komen-komen. Padahal tinggal sedikit lagi PSPS kan, tahunnya kalah. Ya lah, berarti kita akan tetap setia mendukung PSMS ya kan? Iya, Harus harus dong. iyalah. Harus Liga 1, Liga Iya, 1. Liga 1. Menuju Liga 1. Berapa orang? Berapa tim, Bang? 3. 3 tim ya? Menuju Liga 1. Bukan Berarti juara 1, ya? 2, 3 aja berarti, Dek. Nanti Bukan juara ya? Ini dari 8 besar. Ya, 8 besar cari kemudian dua. masuk semifinal. Oke. Semifinal 4. Berarti- 4 masuk final, 2 yang final ini lolos otomatis. Oke. Menang kalah nggak peduli lagi. Iya. Nah, kemudian yang di peringkat 3-nya Playoff. ini playoff. Yang menang masuk juga. Dan Ya, tahun ada depan, tiga. tahun depan udah bisa naik langsung ke Liga 1. Ya Iya. udah, kalau lolos ya masuk lah. Tapi janjinya nggak ada turun Bang, katanya yang Liga 1. Ada juga. Itu belum Ada pasti, degradasi belum juga. pasti. Pastilah ada. Tapi cuma 1 ya playoff ya, nggak 2 ya. 1, 2 lolos langsung, 1 ini playoff. Oke. Tetap spirit lah buat Wak. Dan para pemainnya. Iya, dan juga Semen Padang, kasihlah. Semen Ya, dan Padang. buat Iya, pemain Padang iya. ya. Dengan bahasa daerah lah. Coba bahasa daerah bisa. Sambo nggak banyak mengecek. Yang penting Tetap semangat. nikmati lah ya kan di Liga 3 kan. Jangan, masih ada kesempatan ya. Mana? Kau Main terakhir loh. Jelas Nah, di bandara yang selamat datang Padang itu kawin lo ditolak orang itu. Banyak Tapi masih ada situ. saya, masih ada asa. Pertandingan terakhir nanti. Kalau Lawan? dia menang bisa masuk. Kalau kalah, Iya. out. Masuk tapi yang diambil 2. Nanti, aduh, aku Enggak, nggak bertahan. aku nggak terbayang PSMS itu nanti lawan apa gitu ya. Aduh, nanti nanti kita ke sana ngejekin Liga 3 enggak ya. Tapi maksudku begini, Semen Padang ini kan luar biasa gitu. Jadi Iya. Oh, lawan ini Sabah Bangunan nanti ya. Sabah Bangunan ada klub kita di sini, klub Liga 3. Masuk ini, masuk 8 besar. Liga 3 kan sudah Iya, sudah lagi hilang ya, ya. lagi. Yang sponsorin dia Panglong. Sabah itu katanya sawah. Oh, Bangun sawah. belakangnya aku nggak tahu bangunan. Bangunan, apa. ya. Nah, itu katanya nama lain dari PSUSU. oh, begitu. Iya. Oh, bulan. Jadi Liga 3 Sumut sekarang sudah bawa 16 besar. Nanti itulah ketemu Semen Padang tahun depan. Oke. Stadion bagus Liga 3. Aduh. Ya udah, Mon, tutup lah, Mon. Coba. Coba udah 1 jam ya. Hah? Ada yang mau disampaikan? Bersabar aja lah Semen Padang. Nggak ada. Tribuners. Semangat buat pendukung Arsenal ya. Iya. Kita sudah on the right track. Oke, keren. Cuman belum teruji sama tim besar. Itu aja. Oke, semalam main Udah sama kok besar kalah. Belum besar Newcastle. Sama Liverpool kan kalah. Oh iya nggak? Itu sudah Lupa teruji. ada pemain bulu tangkis yang meraih Oh, Indonesia. selamat ya. Minion. Minion. Biasa. Kalau Minion biasa. Akhirnya kita Minion juga on the right track juga ya. On the right Right track. track. 4 kali turnamen, 4 kali masuk final. ya 2 kalah, 2 menang. 2 juara 2 kalah. Berarti Udah agregatnya keren. dua-dua berarti ya. Bersama. Bersama ya. Oke lah Tribuners. Nggak terasa sudah Jonathan sore. Christie. Hah? Jonathan Christie. Jonathan. Pesan Sudahlah. kasih untuk Jonathan. Jonathan lebih semangat, lebih tambah power lagi, dan kaki lebih lincahkan lagi sedikit. Oke, Jonathan. Kurangin makan malam. Kita kembali berjumpa di Tebas episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Waalaikumsalam.